Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng rawuh, apa kabar? Semoga panjenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Sebuah fenomena sejarah yang tidak dapat diabaikan dalam penulisan sejarah. Ini mengenai gerakan-gerakan milerianisme dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Nah, Ratu Adil, ideologi Ratu Adil atau juru selamat dalam sejarah umat manusia tidak luput dari perhatian. Meskipun studi mengenai Ratu Adil itu masih kabur dan belum dapat dibuktikan dalam sejarah, akan tetapi fenomena Ratu Adil itu senantiasa muncul dan melekat dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, hal tersebut dapat terlihat pada kemunculan Bung Karno yang pada masa-masa mula menjadi tumpuan harapan masyarakat Indonesia. Dan fenomena tersebut juga muncul pada sosok Hos Haji Omar Said Cokro Aminoto yang dianggap sebagai satrio piningit. Dan sama saja masa-masa mula menjadi tumpuan harapan masyarakat Indonesia, masyarakat kecil Indonesia. Bahkan terutama bagi pendukungnya juga dianggap sebagai Ratu Adil, sebagai satrio piningit. Ratu Adil itu secara sederhana diartikan sebagai seorang ratu atau raja dan pemimpin yang menjadi pemegang kekuasaan dan serta pula melaksanakan kekuasaannya secara adil tentunya. Namun dalam perkembangannya pemahaman arti Ratu Adil itu tidak sederhana dalam kenyataannya. Berbagai tradisi manusia ternyata tidak cukup seseorang yang disebut Ratu Adil merupakan ratu atau raja, tetapi lebih dari itu, sebutan Ratu Adil hendaknya memiliki kekuatan moral, spiritual, serta supranatural. Nah, Ratu Adil merupakan manusia terpilih yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, sehingga sosok Ratu Adil itu sering dibayangkan sebagai sosok yang taat ibadah, memiliki sifat bijaksana, cakap, sabar, dan ikhlas, tidak mempunyai orientasi kepentingan keduniawian, dan mampu membawa rakyat keluar dari malapetaka yang melanda wilayahnya atau negerinya. Nah, adanya berbagai ciri mengenai Ratu Adil itu tidak mudah menunjuk sebuah sosok manusia untuk dijadikan dan dianggap sebagai Ratu Adil, sehingga muncul dugaan serta anggapan terhadap berbagai macam sosok manusia yang diklaim sebagai Ratu Adil oleh golongan tertentu. Nah, apabila yang bersangkutan merupakan sosok yang memiliki karisma tinggi, gerakan Ratu Adil yang muncul itu dalam sejarah diterangkan oleh Sartono Kartodirjo itu sebagai gerakan keagamaan dengan menunjukkan beberapa istilah mengenai gerakan Ratu Adil, seperti antara lain juru selamat atau mesianisme, Ratu Adil milenarianisme, lalu pribumi nativisme, kenabian profetisme, lalu penghidupan kembali revitalisme atau menghidupkan kembali revivalisme. Nah, istilah-istilah yang digunakan tidak selalu sama dengan adanya sudut pandang yang berbeda pada gerakan sosial. Nah, kita menilik dalam agama Islam dikenal Imam Mahdi sebagai Ratu Adil. Dalam tradisi Islam munculnya Ratu Adil merupakan bagian penting terutama dalam golongan Syiah yang percaya akan bangkitnya Imam ke-12 sebagai Imam Mahdi. Ratu Adil dalam agama Islam sebagai kenabian, profetisme adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul sebagai seorang rasul dan menyampaikan risalah agama pada zaman jahiliyah atau kebodohan. Dengan adanya perubahan kondisi masyarakat yang diciptakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman jahiliyah menjadi masyarakat madaniyah yang digambarkan sebagai keadaan sejahtera, keadilan terjamin, serta kebahagiaan menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat, maka sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Ratu Adil. Dalam tradisi Jawa, keberadaan Ratu Adil itu selalu dikaitkan dengan ramalan Pujangga Jayabaya pada abad ke-11 dan merupakan raja dari kerajaan Kadiri. Nah, dalam ramalan Jayabaya ini merupakan ramalan tertua mengenai Ratu Adil. Adapun ramalan yang lain diantaranya ramalan Sabdopalon pada masa akhir kerajaan Majapahit dan Pujangga Raden Ngabeyi Ronggowarsito. Nah, ketiga ramalan mengenai Ratu Adil ini merupakan sudut pandang pribumi atau nativisme yang tidak lepas dari persoalan gerakan keagamaan.
Nah, dari ketiga ramalan tersebut semuanya memberikan gambaran urutan kejadian yang terjadi di Pulau Jawa dalam beberapa zaman dan pada akhirnya memperoleh kesejahteraan dengan kemunculan Ratu Adil. Kemunculan Ratu Adil dalam tradisi Jawa secara historis selama 300 tahun terakhir muncul dalam berbagai gerakan keagamaan yang menjawab keadaan. Nah, munculnya Ratu Adil dalam sejarah Indonesia khususnya di Jawa selama ini itu cukup banyak ya. Namun demikian tidak dapat dibuktikan kemunculan Ratu Adil tersebut. Nah, munculnya Pangeran Diponegoro, Hos Cokro Aminoto dan Insinyur Soekarno dalam sejarah Indonesia merupakan bukti rakyat mempercayai tokoh tersebut hadir sebagai sang Ratu Adil, sehingga dalam ruang geraknya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari rakyat. Nah, hal ini terbukti dari penelitian Sartono Kartodirjo dan Sindunata yang memiliki hasil sama bahwa adanya fenomena Ratu Adil ada dalam sejarah Indonesia. Ratu Adil pertama kali lebih sebagai ide daripada aksi, atau merupakan cita-cita yang memberikan gambaran masa depan mengenai kehidupan manusia pada masa yang akan datang lebih baik dari keadaan yang ada pada saat ini. Dalam penelitian yang dilakukan Sartono Kartodirjo maupun Sindunata itu memiliki kesamaan dalam hasilnya. Namun pada saat ide itu muncul akhirnya mengilhami sebuah gerakan sebagai aksi yang dilakukan oleh berbagai tokoh, mendapat dukungan besar dari pengikutnya, sehingga menjadi aksi sosial yang tidak dapat dibendung lagi. Nah, hal ini terjadi dalam perang Diponegoro melawan Belanda yang hampir-hampir membuat Belanda itu bangkrut dalam perang tersebut. Demikian halnya dengan perubahan Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto dengan mendapatkan dukungan dari anggotanya yang sangat luar biasa, serta pada saat Insinyur Soekarno dalam mengobarkan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Nah, fenomena kemunculan Ratu Adil disertai oleh paham dalam merespon keadaan, sehingga pola gerakan yang ada itu sangat variatif sesuai perkembangan zaman. Paham yang mendasari munculnya Ratu Adil itu merupakan paham religi atau kepercayaan keagamaan, sebab tanpa adanya paham gerakan tersebut, gerakan Ratu Adil itu sulit untuk terjadi. Nah, fenomena Ratu Adil ada karena rusaknya tatanan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya sebagai faktor pemicu utama kemunculan pengharapan Ratu Adil. Apabila keadaan yang sudah rusak tersebut rakyat mendapat tekanan oleh pihak penguasa, sehingga rakyat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik secara revolusioner. Nah, faktor yang tidak kalah pentingnya itu adalah adanya kepemimpinan pemimpin karismatik yang muncul mencoba memberikan jalan keluar kerusakan tatanan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya tersebut. Tata kehidupan yang menindas, tidak adanya perubahan revolusioner yang terus menghimpit kehidupan akan ditolak bersama dengan sang pemimpin gerakan Ratu Adil ini, mencoba menciptakan sebuah zaman dengan penuh kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Nah, dalam falsafah Jawa diungkapkan dengan pepatah Kemaripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Itu merupakan sebuah cita-cita dan tujuan akhir dari sebuah gerakan Ratu Adil. Sartono Kartodirjo itu menegaskan ya bahwa gerakan-gerakan Ratu Adil itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, gerakan-gerakan yang berbasis agraris. Munculnya gerakan ini akibat ketidakpuasan sosial ekonomi. Kedua, gerakan-gerakan dalam merespon ketidakpuasan kondisi sosial ekonomi yang dipicu dengan sentimen keagamaan. Lalu yang ketiga, gerakan-gerakan yang sulit untuk diidentifikasi. Terdapat ideologi yang mendasari gerakan tersebut yang memiliki sifat milerianisme, mesianisme, nativisme, serta perang suci. Ramalan Jayabaya itu dapat ditemui lebih dari 20 kitab ramalan yang tersebar di tengah masyarakat. Nah, dari banyak jenis ramalan yang ada menurut Ertanoyo, seorang pakar kejawen, ramalan Jayabaya tertua dan asli adalah kitab Asrak karya Sunan Giri Praben pada tahun 1540 Saka atau tahun 1618 Masehi. Lalu menurut Umar Hasyim, kitab-kitab yang menjadi sumber dari ramalan Jayabaya adalah 1. Kitab Asrar karya Sunan Giri Praben, Sunan Giri ketiga yang ditulis pada tahun 1540 Saka,
atau kalau Hijriahnya 1028 Hijriah. Lalu yang kedua, kitab Jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo yang berjudul Kidung karya Pangeran Wijil I atau Pangeran Kadilangu II, Pujangga Keraton Kartasura pada masa Pakubuwono II, disusun pada tahun 1666 hingga 1668 Saka atau dalam Masehi 1741 hingga 1743. Dua buah kitab pokok ramalan Jayabaya tersebut sampai saat ini belum ditemukan naskah aslinya. Kedua kitab ramalan Jayabaya ini memberikan inspirasi bagi para pujangga pada abad 17 dan 18 Masehi untuk dapat menciptakan ramalan Jayabaya sesuai dengan imajinasinya. Dengan adanya gubahan para pujangga, maka muncul berbagai macam kitab yang menerangkan ramalan Jayabaya. Di antara kitab ramalan Jayabaya antara lain Kitab Musarar berwujud kidung karya seorang pujangga Surakarta yang tidak diketahui namanya. Kitab ini disusun pada tahun 1675 Saka atau tahun 1749 Masehi. Lalu yang kedua adalah kitab Jangka Ratu berwujud kidung karya seorang panembahan di Madura, tidak diketahui pula tahun penulisannya. Nah, ramalan Jayabaya yang terdapat dalam kitab Musarar itu memiliki dua buah isi mengenai ikhtisar Pulau Jawa sejak zaman purba hingga zaman kekuasaan Raja Sunda Rewang dan Mataram. Kedua berisi tentang ramalan yang merupakan maksud rahasia dari susuhunan Giri Prapen yang termuat dalam kitab Asrar. Isi yang termuat dalam ramalan kitab Musarar memiliki maksud yang sesungguhnya ditujukan kepada Sultan Agung, antara lain yang pertama memperingatkan langkah Sultan Agung untuk tidak melanjutkan menundukkan adipati dan bupati di Jawa Timur sebab akan menimbulkan kegaduhan yang dahsyat. Lalu yang kedua, membelokkan maksud Sultan Agung agar memerangi musuh yang berasal dari luar Jawa VOC karena dapat menguasai Pulau Jawa. Musuh yang berasal dari luar telah menguasai Sunda Rewang atau Jayakarta. Lalu selanjutnya yang ketiga, dikhawatirkan kekuasaan Sunda Rewang dan Mataram bersatu memutar cakra negara Jawa yang akhirnya mencelakakan nusa bangsa Jawa dengan mendapat jaminan akan kedudukan, sedangkan nusa bangsa Jawa dikorbankan untuk kepentingan sendiri dan penjajah yang angkara murka. Lalu yang keempat, kekuasaan di Sunda Rewang itu harus digantikan oleh bangsa sendiri yang dipercayakan kepada teman sebangsa yang dipercaya. Namun jika mampu, kelak di kemudian hari ada yang berhasil mengusir musuh dari asing tersebut. Lalu yang kelima, yang terakhir, maksud Sunan Giri Prapen yang terakhir adalah bukan untuk mengharapkan singgasana kerajaan, namun mempertahankan kedudukan sebagai waliullah dan sekaligus sebagai khalifah untuk seluruh tanah Jawa dan Madura. Sebab sejak zaman Mataram berdiri, itu hanya diakui sebagai hakim biasa, tidak dapat melantik siapapun yang bertahta di Jawa dan Sumatera. Dengan berpegang pada kitab Asrar karya Sunan Giri Prapen pada abad ke-16, Jongko Joyoboyo atau Jangka Jayabaya karya Pangeran Wijil I dan karya-karya Raden Ngabei Ronggowarsito, maka ramalan Jayabaya bukan karya Prabu Jayabaya Raja Kadiri, mengingat kehidupan Prabu Jayabaya Raja Kadiri pada abad ke-11 Masehi. Menurut Dr. Abdurrahman, sejarawan dan mantan Bupati Sumeneb, menegaskan belum ada bukti yang dapat menyatakan bahwa Jangka Jayabaya merupakan karya Prabu Jayabaya Raja Kadiri. Lalu R. Tanoyo menyebutkan ramalan Jayabaya merupakan karya Sunan Giri Prapen dan Pangeran Wijil I, bukan karya Prabu Jayabaya Raja Kadiri. Nah, Jangka Jayabaya yang tersebar di masyarakat merupakan kisah turun-temurun dari nenek moyang dan sudah jauh dari sumbernya. Gubahan para pujangga menyebut ramalan tersebut dengan Jangka Jayabaya agar para pembaca tertarik. Nama Jayabaya dijadikan trademark atau merek dagang berkarya para pujangga tersebut untuk menarik popularitas dan menarik para pembaca, sebab Prabu Jayabaya terkenal dan termasyhur di Pulau Jawa sekaligus terkenal sebagai titisan Batara Wisnu. Beranjak pada bab waktu kemunculan Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya. Menurut Jangka Jayabaya dan kitab Musara, Ratu Adil sang juru selamat dengan Heru Cokro dalam ramalan Jayabaya merupakan kunci utama yang sangat berpengaruh bagi rakyat. Kedatangan Ratu Adil
memiliki kesamaan dengan Imam Mahdi atau Mesias. Kemunculan Ratu Adil selalu dinantikan kehadirannya oleh manusia sebagai jawaban masalah hidup manusia yang melilit. Secara jelas, ramalan Jayabaya menerangkan bahwa jangka zaman terjadi dalam 3 zaman besar atau trikali zaman, dan pula 7 zaman kecil atau Saptama Kala zaman. Jangka zaman tersebut menandakan adanya suatu ramalan bagi zaman yang belum terjadi. Lalu risalah Jayabaya menunjukkan kehadiran Ratu Adil dengan lambang tunjung putih semune tedak sinumpet, yang berarti seorang berhati suci yang masih disembunyikan identitasnya oleh kegaiban Tuhan. Setelah selesai masa pemerintahannya, muncul zaman Kolobendu. Zaman Kolobendu berlangsung pada tahun 1700 hingga 1800. Nah, pada masa ini kerajaan yang ada antara lain Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kasultanan Yogyakarta itu diperintah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6, itu tahun Masehinya 1731. Lalu Kasunanan Surakarta diperintah Susunan Pakubuwono ke-7, tahunnya 1705. Lalu Susunan Pakubuwono ke-8 bertahun 1733. Lalu Susunan Pakubuwono ke-9 bertahun 1744. Nah, keadaan zaman Kolobendu merupakan zaman edan karena banyak orang mengejar kepentingan pribadi. Angkara murka menguasai keadaan zaman susah akan hilang dengan bergantinya zaman menjadi zaman Kolosubo. Nah, pada zaman Kolosubo merupakan zaman kegembiraan rakyat. Zaman Kolosubo dikenal dengan munculnya Ratu Amisan yang juga disebut Sultan Heru Cokro. Dalam sejarah zaman Kolosubo ini yang bertahun 1801 hingga 1900, dikenal tokoh Pangeran Diponegoro sebagai Ratu Adil yang melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro dalam sejarah mempergunakan gelar Sultan Ngabdul Kamid Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidina Panatogomo Jowo Khalifat Rasulullah, yang berarti Sultan Ngabdul Kamid Heru Cokro sama dengan Ratu Adil, Kabirul Mukminin sama dengan orang pertama dari orang-orang yang yakin. Lalu Sayyidina pemuka agama Panatogomo Jowo pemimpin agama di tanah Jawa. Lalu Khalifat Rasulullah itu Khalifah Rasulullah. Nah, perang Diponegoro selama tahun 1825 hingga 1830 mengobarkan semangat rakyat dengan simbol-simbol Ratu Adil dari gerakannya. Perang dengan dukungan yang sangat luar biasa tersebut mengakibatkan Belanda mengalami kebangkrutan. Namun demikian, akhirnya kekalahan perang Diponegoro membuat rakyat tidak gembira dalam zaman kegembiraan karena penjajahan tetap berlangsung. Nah, peristiwa gerakan Ratu Adil dalam zaman Kolosubo terjadi di Klaten dengan peristiwa Mangkuwijoyo pada tanggal 8 Juli 1865. Gerakan ini mengalami kegagalan sebelum melancarkan aksinya. Gerakan yang dilakukan oleh Mangkuwijoyo diilhami dari tulisan-tulisan yang berisi ramalan Jayabaya. Pengikut gerakan Mangkuwijoyo percaya bahwa orang asing akan dibinasakan serta Surakarta dan Yogyakarta dihancurkan. Gerakan tersebut telah direncanakan 4 tahun sehingga telah meluas sampai daerah Tegal dan Pekalongan. Berbagai piagam yang disebar memberikan janji bahwa bagi para pemegangnya akan mendapatkan pangkat tertentu, seperti Jagupla yang dikabarkan akan menjadi patih dari Raden Mas Muhammad dianggap sebagai Ratu Adil atau Heru Cokro. Lalu peristiwa Serikaton 1888 Masehi setelah terjadi di Cilegon dilanjutkan dengan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gerakan Serikaton bertujuan merobohkan pemerintahan dan mendirikan negara Islam. Nah, gerakan ini dipimpin oleh Imam Rejo dengan menyerbu Serikaton, Pesanggerahan Sri Mangkunegara. Dari Pesanggerahan Sri Mangkunegara tersebut dimulai pemberontakan dengan tujuan penyucian agama. Gerakan Serikaton dilanjutkan menuju Ngawi, lalu untuk mendirikan negara Islam. Gerakan ini dipatahkan Sri Mangkunegara dengan satu pasukan kavaleri. Dalam peperangan tersebut Imam Rejo tertembak mati dan gerakan Serikaton tidak ada kelanjutannya. Dari ketiga gerakan Ratu Adil ini tidak memunculkan Ratu Adil pada zaman Kolosubo yang berlangsung pada tahun 1800 hingga 1900. Kemunculan Ratu Adil masih diharapkan pada zaman berikutnya, yaitu zaman Kolosumbogo atau zaman Kolosuroso. Lalu beranjak ke bab ramalan menurut Jangka Jayabaya versi Sabdo Palon. Prediksi kemunculan Ratu Adil
pada zaman Kolosumboko itu merupakan pengharapan pasca zaman Kolosupo yang belum melahirkan Ratu Adil. Kemunculan Ratu Adil menurut Jangka Jayabaya versi Sabdo Palon adalah 5 abad sesudah runtuhnya kerajaan Majapahit. Sirna ilang kertaning bumi pada tahun 1478 yang berarti dalam Masehi itu 1978. Ungkapan tahun 1978 sebagai tahun kemunculan Ratu Adil merupakan tahun potensi, sehingga masih berupa kemungkinan. Mengingat pada tahun 1978 sudah berlalu dan menjelang Kolosuroso Indonesia justru mengalami krisis multidimensional, maka pada tahun 1978 itu bukan merupakan kemunculan Ratu Adil. Waktu kemunculan Ratu Adil itu berkisar 500 tahun sesudah keruntuhan Majapahit. Diterangkan Sunan Kalijaga itu dalam Pupuh Kinanti Serat Lambang Projo karya Mangunwijoyo menyatakan kehadiran Ratu Adil adalah 500 tahun semenjak kerajaan Demak. Ratu Adil kaping telu dereng kalampahan mangkin taksih kirang gangsal zaman tetep pira angin dagi saking pangandikanoto nanging zaman wuri-wuri ilang kaclokanipun karena sagungi jamni amung bujeng kalahiran tan wonten nedya martapi ngagungaken suka-suka nengaken sangga runggi. Ditulis oleh Mangunwijoyo pada Serat Lambang Projo, yang berarti kurang lebih masa datangnya Ratu Adil itu masih kurang 5 zaman sejak dinasti Demak. Hanya pada zaman itu daya tarik Ratu Adilan tertutup oleh aspek kelahiran tanpa ingat akan lautan daya tenaga dalam tenaga. Orang lebih memilih bersenang-senang dahulu sambil mencari kesalahan pihak lain. Nah, Pupuh Kinanti Serat Lambang Projo karya Mangunwijoyo ini mendukung kemunculan Ratu Adil setelah 5 abad keruntuhan kerajaan Majapahit karena kerajaan Demak merupakan kerajaan pengganti kerajaan Majapahit. Nah, pada zaman Kolosumboko 1901 hingga 2000 kehadiran Ratu Adil ditegaskan sebagai proses kemerdekaan Indonesia yang menjadikan jembatan emas menuju keadaan damai dan makmur. Keadaan zaman Kolosumboko itu digambarkan sebagai negara yang terkenal ke penjuru dunia dengan penuh kebaikan. Lalu gerakan Ratu Adil yang muncul pada peristiwa Tambak Merang di Wonogiri pada tahun 1935 yang dipimpin Kiai Wirasanjaya. Gerakan yang dilakukan dengan membentuk model kerajaan dari Keraton Solo. Para murid Kiai Wirasanjaya dianjarkan kenduri dan puji-pujian yang dirahasiakan. Gerakan ini menegaskan bahwa akan terjadi bencana banjir bandang. Lalu sebelum datangnya zaman makmur itu akan terjadi banjir bandang. Orang itu akan dapat selamat bila belajar kepada Kiai Wirasanjaya. Gerakan Tambak Merang berakhir setelah Kiai Wirasanjaya itu ditahan oleh aparat pemerintah. Kerajaan Ratu Adil di seluruhnya menyatakan bertempat di Ketangga, hutan yang berada di sebelah utara Madiun. Pada tempat tersebut dimaksudkan sebagai kunjungan Sumosari atau seorang pengagung dari Malangyuda dan Imam Rejo. Pemimpin gerakan Serikaton Krumosegyo mengaku sebagai Ratu Adil dari Serandaan Bantul, Yogyakarta, berkhotbah bahwa kerajaannya berasal dari Ketonggo. Nah, peristiwa gerakan Ratu Adil ada dan mengakar sesuai dengan pledoi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1930 Masehi. Insinyur Soekarno, Bung Karno itu menyatakan, haraplah pikiran tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya Sabdo Prabu Joyoboyo sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Apakah sebabnya seringkali kita mendengar bahwa di desa ini atau di desa itu telah muncul seorang Imam Mahdi atau Heru Cokro atau turunan seorang Wali Songo? Tak lain tak bukanlah oleh karena hati rakyat yang menangis itu tak berhenti-hentinya, tidak ada habis-habis yang menunggu-nunggu atau mengharap-harapkan datangnya pertolongan, sebagaimana orang yang berada dalam kegelapan tidak henti-hentinya pula tiap jam, tiap menit, tiap detik menunggu-nunggu dan mengharapkan kapankah matahari terbit. Nah, pengharapan munculnya Ratu Adil pada zaman Kolosumboko itu tidak hanya suatu gerakan mesianistis dulur sentani. Dalam ramalan Raden Ngabei Ronggowarsito menyebutkan kelahiran Ratu Adil adalah tahun 1877 Jawa, bertepatan dengan 1945 Masehi. Tahun 1945 itu merupakan kemunculan Ratu Amisan yang diungkapkan dalam Jangka Jayabaya. Nah,
Ramalan dalam kitab Joko Lodang ini dipersonifikasikan dalam sosok Insinyur Soekarno sebagai proklamator yang memimpin kemerdekaan Indonesia dari cengkraman penjajah dalam perjalanan sejarah. Akhirnya Insinyur Soekarno dipaksa turun dari kursi presiden pada tahun 1966 dan akan harum kembali namanya pada masa reformasi. Nah, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Sarekat Islam berkembang menjadi gerakan Ratu Adil terbesar di Pulau Jawa. Namun host Haji Omar Said Cokro Aminoto yang dihubungkan dengan Heru Cokro dalam kitab Joyoboyo menunjukkan keraguan dan menyatakan Ratu Adil yang dinantikan bukan berwujud manusia tetapi berwujud ke ide sosialisme. Nah, dengan pernyataan host Cokro Aminoto tersebut kehilangan arti mistiknya. Selanjutnya Sarekat Islam digemakan dalam kemerdekaan Indonesia sebagai partai politik. Pengharapan kedatangan Ratu Adil pada zaman Kolosumbuko belum dapat tercapai. Insinyur Soekarno sebagai orang yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia mampu membuat terkenal sampai penjuru dunia, namun keadaan rakyat pada masa pemerintahnya masih banyak yang kurang memperoleh kesejahteraan. Dengan belum adanya kesejahteraan, maka Ratu Adil belum dapat dinyatakan telah hadir di muka bumi. Ramalan yang menegaskan 5 abad setelah kerajaan Majapahit runtuh tidak terbukti. Pengharapan kemunculan Ratu Adil pada zaman Kolosuroso yang merupakan zaman terakhir dari Trikali Zaman dan Sabtomo Kolo sebelum datangnya kiamat. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagu dumati.